Selamat sore semuanya, selamat hari Minggu, salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Mari kita bersama-sama memberikan yang terbaik dari kehidupan kita. Kita masuk dalam ibadah ini, mari sebentar suatu pujian bagi Tuhan. Kata sama-sama, sungguh besar setiamu, selalu nyata dalam sepanjang kehidupan kita. Oh haleluya. Puji Tuhan, puji Tuhan, amin. Sama-sama katakan, sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku, darahmu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa, tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagimu segala pujian dan kemuliaan. Ku tinggikan, tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan benar ku tinggikan. Haleluya, Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah, amin, dalam roh dan kebenaran selamanya, amin, haleluya. Bahwa Allah layak dipuji, bahwa Allah yang layak disembah, hanya Allah yang menyelamatkan kita, Yesus Kristus namanya, amin. Karena kasih setia Tuhan, karena kasih sayang Tuhan, kita ada pada sore hari ini. Mari kita bersama satukan hati untuk memuliakan Tuhan. Amin. Haleluya. Tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagimu segala pujian dan kemuliaan.
berdiri, menyanyikan pujian ini dengan lebih sungguh-sungguh lagi. Kita datang di hadapan Tuhan. Haleluya Yesus. Puji Tuhan. Sungguh besar setiamu. Amin. Amin. Ini pengakuan kami Tuhan. Di sepanjang hidup kami, darah-Mu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagimu segala pujian dan kemuliaan. Haleluya. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah. Amin. Dalam roh dan kebenaran ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah. Amin. Dalam roh dan kebenaran selamanya kami mau menyembah Engkau. Selamanya kami mau memuji Engkau. Tuhan hadir di tengah-tengah ibadah kami. Tuhan memimpin ibadah kami Tuhan. Dari kami mulai sampai nanti selesai. Kuasa setan iblis kami usir di dalam nama Yesus. Ada kelebaan, ada kemenangan, ada kebebasan saat kami beribadah kepada Engkau. Pasukan malaikat sorga memagari tempat ini. Sehingga kami semua yang ada di dalam ruangan ini, kami boleh membawa penyembahan, penyembahan yang benar di hadapan Tuhan. Mengampuni dosa kami, mengampuni setiap kesalahan dan kelemahan kami Tuhan. Yang Kau layakkan kami untuk kami ada di tahta Tuhan. Membawa pujian dan penyembahan kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Kau mengurapi semua yang melayani Tuhan. Semua umat-Mu yang sudah hadir, yang mungkin mereka ada dalam perjalanan. Jaga mereka, mereka boleh tiba di tempat ini. Terima kasih Tuhan. Dengan mengucap syukur, kami memulai ibadah ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Silakan duduk saudara-saudara. Ada haleluya. Saya bilang ada haleluya, ada enggak? Amin. Amin. Haleluya. Iya, kalau masih ada, pasti ada sukacita, saudara. Amin. Hilangkan semua beban pikiran kita yang ada di dunia. Kita datang kepada Tuhan, menyembah, memuji nama Tuhan. Di bumi, di sorga, semua yang ada memuji Tuhan. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Dia Allah yang kudus, Dia Allah yang suci. Di surga dan segala yang ada. Sorak-sorai
domba. Silakan duduk. Oleh darah anak domba kita dikuduskan, oleh darah anak domba kita dikuduskan. Haleluya, puji Tuhan. Sekarang telah tiba. Amin. Oh, yes, puji Tuhan. Sama-sama katakan ya. Haleluya. Keselamatan dan kuasa dan pemerintahan, amin. Kuasanya yang diurapinya, sebab telah dilemparkannya para pendakwa kita. Sama-sama. Sekarang telah tiba. Yes, haleluya. Keselamatan pemerintahan Allah kita, kuasanya yang diurapinya, sebab telah dilemparkannya siapa? Para pendakwa kita oleh darah anak domba. Amin, amin. Haleluya. Oleh kesaksian kita, iblis dihancurkan oleh darah anak domba. Siapa yang terikat? Siapa yang terikat? Hari ini darah Yesus melepaskan kita. Siapa yang terbelenggu? Hari ini anak domba Allah melepaskan kita. Sekali lagi semua berdiri, katakan sama-sama. Sekarang telah tiba waktu Tuhan melepaskan kita. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Semangat Tuhan memberkati. Amin. Haleluya. Haleluya. Pemerintahan Allah kita ada di tempat ini, memberi damai buat kita. Amin. Yes. Para pendakwa kita. Yes. Sekarang telah tiba keselamatan dari Tuhan. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Yes. Kuasanya yang diurapinya, sebab telah dilemparkannya para pendakwa kita. Amin. Oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh siapa? Amin. Haleluya. Oleh darah anak domba. Dengan iman katakan, darah anak domba melepaskan kita. Darah anak domba memberikan pembebasan. Amin. Yes. Haleluya. Amin. Katakan dengan iman. Oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita. Amin, amin. Iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Katakan oleh darah anak domba. Oleh siapa? Amin. Oleh darah anak. Sekali lagi dengan iman. Oleh darah anak domba. Kekuatan Allah menyertai kita semua. Berkat Tuhan, pembebasan, kelepasan.
Jangan lagi diikat oleh kuasa-kuasa gelap. Haleluya. Haleluya, Dia Allah yang besar. Allah yang agung. Allah yang mulia. Yang layak disembah dan dipuji. Keagungannya membuat kita ada sampai ini. Keagungannya membuat kita anak-anak kerajaannya. Dia terlebih besar. Tiada yang besar, tiada yang besar selain Dia. Tidak ada yang lebih besar dari Allah kita. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Puji nama-Mu Tuhan. Haleluya. Yesus terlebih besar. Amin, amin, amin. Yesus terlebih besar. Yesus terlebih besar. Kami berdiri di hadapan-Mu mengakui bahwa Engkau besar, Tuhan. Dan Engkau yang terbesar. Haleluya, 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 haleluya. Yesus terlebih besar. Yesus terlebih besar. Di dalamku juga di dalammu. Dia yang terbesar untuk selama-lamanya. Yesus terlebih besar. Katakan dengan iman, tidak ada yang terbesar dalam kehidupan kita. Apapun masalah hidup ini, hanya Yesus yang terbesar. Dia sanggup mengatasi segala perkara. Haleluya. Yesus terlebih besar. Yesus terlebih besar. Di dalamku, katakan, selama-lamanya. Haleluya, ingat, tidak ada yang lebih besar. Tidak ada yang lebih besar. Hanya Yesus yang terbesar. Dia mengatasi segala alam. Dia memiliki segala-galanya. Hidup ini pun adalah miliknya. Biarlah selama kita hidup, mari kita berbuat untuk kebesaran Tuhan. Ucapan syukur terima kasih kita kepada Tuhan. Lewat ibadah-Mu, lewat ibadah kita mengakui bahwa Yesus adalah yang terbesar. Puji nama-Mu. Yesus terlebih besar. Yesus terlebih besar. Di
firman Tuhan. Haleluya, kita mendengar firman Allah. Allah yang terbesar dalam hidup kita. Amin. Amin, amin, amin. Haleluya. Yesus yang terbesar di dalamku. Selamalah. Sekali lagi dengan iman. Oh, Yesus lebih besar. Amin, amin, amin. Kami menyembah Engkau Allah yang besar. Kami memuliakan Engkau Allah yang terbesar. Haleluya, haleluya. Di dalamku. Katakan Yesus. Yesus lebih besar. Yesus lebih besar. Amin, amin. Di dalamku selama-lamanya. Katakan di dalam aku untuk selama-lamanya. Amin Tuhan, haleluya. Yes, selama-lamanya. Amin, amin, amin. Di dalamku selama-lamanya. Haleluya. 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 Rindu kami mendengar suara-Mu Tuhan. Haleluya. Glory. Kesukaan kami mendengar firman Tuhan. Amin. Haleluya. Rindu hati kami jumpa Engkau lewat Haleluya. firman-Mu. Berfirmanlah Haleluya. Tuhan lewat hamba-Mu. Yesus. Haleluya, haleluya, Haleluya. Yesus. Puji Tuhan. Bapa kami yang ada dalam sorga, di dalam nama Tuhan Yesus, hati kami melimpah dengan ucapan syukur, terima kasih buat perbuatan-Mu yang besar, perbuatan-Mu yang dahsyat di dalam kehidupan kami masing-masing. Kami mengerti apa yang Engkau lakukan, karya-Mu di atas kayu salib istimewa. Engkau memberikan Roh-Mu yang senantiasa mengerjakan, memperbaharui kehidupan kami yang hakiki. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Saatnya kami akan ditaburi oleh kebenaran firman Tuhan. Membuka hati kehidupan kami akan kebenaran-Mu. Engkau mengampuni, menguduskan kami dengan kuasa darah-Mu, dan kami diurapi oleh Tuhan, dan hamba-Mu juga diurapi oleh Tuhan. Kami akan menyambut kebenaran firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Amin, amin, amin. Silakan duduk Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang kekasih. Puji Tuhan, salam sejahtera buat Bapak Ibu, saudara-saudaraku. Haleluya. Hari ini Minggu
tanggal 4 Mei 2025. Saya ingin menyampaikan kebenaran firman Tuhan tentang bertumbuh dalam kasih karunia. Bertumbuh dalam kasih karunia. Bapak Ibu, saudara-saudaraku, ya, kita melihat di dalam Efesus pasal yang kedua ayat yang 8. Demikian firman Tuhan. Sebab karena kasih karunia, ini garis bawahi kasih karunia ini, kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hanya usahamu tetapi pemberian Allah. Bagaimana respon kita terhadap Tuhan dan juga dari diri kita. Kata kasih karunia ini dalam bahasa aslinya atau bahasa Greka, karena perjanjian baru itu bahasa Greka atau Yunani, kalau perjanjian lama itu Ibrani, ada sebagian Aram, itu ditulis dengan karis. Ya, karis. Artinya anugerah, kasih karunia. Dari kata dasar kairos, ya, kairo, bersukacita. Jadi pemberian Allah mendatangkan sukacita. Jadi kata karis ini adalah pemberian yang cuma-cuma, saudara-saudaraku yang kasih. Ya, jadi dikatakan pemberian yang cuma-cuma dari Tuhan itu mendatangkan sukacita, karena anugerah kasih karunia yang cuma-cuma itu mendatangkan sukacita. Kenapa? Karena menyelamatkan kita, saudara-saudaraku yang kekasih. Ya, kasih karunia yang cuma-cuma itu dapat menyelamatkan kita. Karena apa? Firman Allah katakan keselamatan itu tidak bisa ya dengan usaha kita manusia. Itu hanya pemberian Allah, karis, pemberian yang cuma-cuma, saudara-saudaraku yang kekasih. Karena kita meresponi, kita percaya, saudara-saudara. Kalau di dalam perjanjian lama dikata pakai ken, ya, dalam bahasa Ibrani ken itu juga kasih karunia. Ya, nanti kalau keluarga muda menikah, anaknya boleh dikasih nama ken, boleh tambah jiwa lagi sekolah minggu ya, ken. Ken itu kasih karunia. Ya, anugerah yang cuma-cuma. Ya, contohnya kalau perjanjian lama itu Nuh, ketika dosa memuncak pada waktu itu, manusia mengikuti hawa nafsunya, manusia berbuat dosa sampai udah puncaknya dosanya, saudara. Sehingga Tuhan harus menghukum ya, kejahatan dosa dari manusia itu. Tuhan harus hukum ini manusia ciptaannya. Tetapi Kejadian pasal 8, Nuh mendapat kasih karunia. Spontan, gratis. Ya. Hanya Nuh yang mendapat kasih karunia dan keluarganya boleh diselamatkan. Begitu juga di dalam perjanjian baru. Anugerah Tuhan yang cuma-cuma itu, Dia menyelamatkan kita, Bapak Ibu Saudara. Mengapa?
Kita perlu diselamatkan. Berulang-ulang saya katakan, upah dosa adalah maut, kematian. Manusia karena kita keturunan Adam dan Hawa dilahirkan sebagai orang berdosa. Semua kita dilahirkan karena keturunan Adam, kita dilahirkan sebagai orang berdosa dan dikatakan kita ini adalah orang berdosa, orang durhaka, seteruhnya Allah. Di hadapan Tuhan karena dosa, itu kita mati secara rohani. Putus hubungan dengan Tuhan. Ya. Kita perlu dipulihkan hubungan kita dengan Tuhan. Kita perlu diselamatkan. Perlu ditebus. Sebab itu hari ini juga ibadah kita disertai dengan perjamuan Tuhan. Pengorbanan Yesus di atas kayu salib. Lewat kematiannya itu saudara-saudara. Kita sudah belajar pada waktu lalu terobosan yang Yesus lakukan. Membuka jalan. Di kolong langit ini tidak ada nama yang bisa menyelamatkan. Siapapun pemimpinnya. Soal keselamatan, dia nggak bisa menyelamatkan kita. Ya, istimewa dari kematian, maut, kebinasaan itu, saudara. Upah daripada dosa itu, kebinasaan yang kekal neraka nggak ada seorang pun di kolong langit ini. Hanya Yesus jalan satu-satunya. Sebab itu diutuslah Yesus, ya, ke dalam dunia dengan tujuan mati di kayu salib. Ya, dia mati. Ya, ketika kita menjadi seteru, ketika kita masih sebagai manusia berdosa, ketika kita putus hubungan dengan Tuhan, mati secara rohani. Firman Tuhan katakan Yesus mendamaikan kita, memulihkan hubungan kita dengan Tuhan. Itulah kasih karunia yang cuma-cuma menyelamatkan kita, memberikan sukacita kepada kita, Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang kekasih. Dia mendamaikan kita. Iya. Dan apa yang Tuhan buat, kalau di dalam perjanjian lama itu ada bedanya ya, antara ken dan keset. Memang artinya kasih karunia. Kalau yang ken itu istilahnya spontan, kalau keset itu ada perjanjian, ada hubungan. Ya. Itulah yang di dalam Ratapan pasal yang ketiga. Perjanjiannya apa? Yang dikatakan harus Tuhan menjadi bagian hidupnya. Jadi dia harus terus terhubung dengan Tuhan. Dan dia senantiasa ya harus percaya. Ya. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara, kita kembali ke dalam kebenaran firman Tuhan bahwa kasih karunia Tuhan itu menyelamatkan kita karena dia memulihkan hubungan kita. Dan firman Tuhan kata, dia memindahkan kita, saudara-saudara. Luar biasa ini. Di dalam Kolose pasal 1 ayat yang ketiga, 13 maksud saya. Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya. Luar biasa. Bukan saja kita
mengalami pemulihan hubungan kita dengan Tuhan lewat karya Tuhan, lewat penebusan, itu bentuk kasih karunia. Dia menyelamatkan kita, membuat kita bersuka cita karena hubungan kita dipulihkan. Biasanya kalau seseorang kalau hubungannya kurang bagus, biasanya ya sudah, diam-diaman, apa ya kan, saling mau menjelekkan. Tapi kalau enak saudara-saudaraku, kalau hubungannya baik gitu, ya itu mendatangkan sukacita. Dan dikatakan tadi, dia melepaskan dari kuasa kegelapan dan memindahkan ke dalam kerajaannya. Luar biasa ya perbuatan Tuhan. Kita diingatkan tak kala saudara mengambil perjamuan suci, ingat itu kasih karunia Tuhan yang cuma-cuma ya. Dia memberikan anak yang tunggal untuk menyelamatkan dan memindahkan kita ke dalam kerajaannya. Yohanes pasal yang ke-5. Ayat yang ke-24. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa yang mendengar perkataanku dan percaya kepada Dia yang mengutus aku, ia mempunyai hidup yang kekal dan tidak turut dihukum, sebab ia sudah pindah dari dalam maut ke dalam hidup. Berpindah, memindahkan kita ke dalam kerajaan, memindahkan daripada kematian kepada kehidupan. Firman Tuhan katakan karena dosa di hadapan Tuhan kita itu mati. Mati secara rohani. Tapi ketika kita percaya kepada Yesus, percaya pengorbanan, percaya akan kebangkitan Tuhan, Dia memulihkan kita, memindahkan. Karena apa? Roh yang membangkitkan Yesus itu dari kubur, Roh Kudus, itu juga yang akan menghidupkan kita. Roh Kudus yang ada di dalam kehidupan kita. Coba kita melihat dulu Efesus pasal yang kedua, keberadaan kita. Efesus pasal 2. Kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikut jalan dunia ini, karena kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang sekarang bekerja di antara orang-orang durhaka. Tapi karena kasih karunia Tuhan, Dia memindahkan kita, Dia menyelamatkan kita, saudara-saudaraku yang kekasih, ke dalam kerajaannya. Dia memberikan hidup yang kekal di dalam kehidupan kita. Ya. Karena di dalam Roma pasal 8 ayat yang ke-11, Roma 8 ayat yang ke-11, kita baca dulu dari Roma pasal 8 ayat yang ke-9. Tetapi kamu tidak hidup dalam daging. Ya. Kehidupan kita karena kita di dalam Kristus menjadi kehidupan yang baru. Tidak lagi mengikuti manusia lama kita, manusia daging kita, melainkan dalam roh. Jika memang roh Allah diam di dalam kamu, tapi jika orang tidak memiliki Roh Kudus, ia bukan milik Kristus. Waduh, saudara-saudaraku yang kasih. Dan perhatikan ayat yang 11. Dan jikalau roh Dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu, maka Ia telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati, akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana oleh rohnya yang ada di dalam. Luar biasa Bapak Ibu saudara-saudaraku yang kasih. Dia memindahkan kita ke dalam kerajaannya. Dulu kita di dalam kekuasaan kerajaan si setan.
ya kan? Dan akhirnya kita kebinasaan. Ya. Kita tunduk taat. Tetapi sekarang dipindahkan, berarti kita sekarang ada sebagai keluarga negaraan kerajaan Allah. Itu karena kasih karunia Tuhan, dia pindahkan. Kita sebagai keluarga negaraan kerajaan Allah. Berarti kita punya raja baru nih. Kalau dulu rajanya si setan yang menguasai kita. Sekarang rajanya adalah Yesus Kristus. Dan sekarang kita sudah dipindahkan ke dalam kerajaan Allah, berarti bukan saja kita punya di dalam kerajaan yang baru, raja yang baru, hukum yang baru. Saudara-saudara, di bawah hukum kerajaan Allah, kita mau mengikuti hukum-hukum kerajaan Allah. Dan punya tujuan yang beda. Ya, tujuan yang kekal, saudara-saudaraku yang kekasih. Jadi kita melihat begitu dahsyatnya ya karena kasih karunia Tuhan itu. Dan kasih karunia Tuhan itu juga memberikan kekuatan di dalam kehidupan kita. 1 Korintus pasal yang ke 2 Korintus dulu 12. Jadi gini, dari kata karis, akarnya itu kairo itu sukacita, ya. Jadi pemberian ya yang cuma-cuma itu mendatangkan sukacita. Dan karis itu juga ada namanya itu yang berhubungan dengan karisma. Nah ini karunia, kekuatan, ya. Bukan saja dia menyelamatkan kita, memindahkan kita, membuat kita menjadi baru karena kita menjadi warga negara kerajaan Allah, tetapi juga dia katakan dia memberikan karunia, kekuatan. 2 Korintus pasal yang ke-12 ayat yang ke-9. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagiku. Sebab justru dalam kelemahan kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turut menaungi aku. Kita lihat di dalam kehidupan Rasul Paulus banyak hal yang dialami. Memang hidup ini seperti orang bergumul, berjuang. Tetapi dikatakan kasih karunia cukup karena itu memberikan kekuatan, kuasa. Dan firman Tuhan katakan di dalam 2 Korintus pasal yang atau 1 Korintus pasal yang ke-15, Paulus katakan, aku ada itu karena kasih karunia, ya. Karena karis itu. Tapi dikatakan coba 1 Korintus pasal yang ke-15 ayat yang ke-8, yang paling akhir dari semua yang menampakkan diri juga kepadaku sama seperti kepada anak yang lahir belum waktunya. Ya, siapa tahu, siapa tidak kenal dengan Paulus, dulu namanya Saul, penganiaya. Dia pikir kalau menganiaya pengikut Tuhan, dia sudah melakukan hal kehendak Allah, tetapi salah pemahamannya. Akhirnya Tuhan tangkap dia waktu dia sedang menangkap pengikut, ya, yang mengikuti Kristus. Dikatakan ayat 9, karena aku adalah yang paling hina dari semua rasul, bahkan tidak layak. Nah ini dia mendapat sebenarnya tidak layak, ya. Karis itu, menerima pemberian Allah itu sebenarnya kita tidak layak. Sebab itu cuma-cuma kasih karunia. Sebab aku telah menganiaya jemaat Allah, tetapi karena kasih karunia Allah,
Aku adalah sebagaimana aku ada sekarang, dan kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua, tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Rupanya jangan sampai kita terkecoh. Hari-hari ini ada pengajaran yang agak sedikit melenceng. Karena apa? Kasih karunia Tuhan kan penuh dengan kasih. Jadi kalau Dia sudah menyelamatkan kita, apapun yang kita lakukan karena Allah kasih itu, Allah sanggup untuk menyelamatkan kita. Ini penganut predestinasi, sekali selamat tetap selamat. Tidak demikian, saudara-saudaraku yang kekasih. Seperti tadi, kasih karunia itu karakter Allah. Dia akan setia menyatakan kasih karunia-Nya. Tapi yang ada hubungannya, perjanjiannya tadi, di pihak Dia yang tetap berharap, yakin. Firman Tuhan katakan, kalau kita sudah mendapat kasih karunia yang cuma-cuma tadi, kita harus juga, saudara-saudaraku, mengerjakan. Sebab itu firman Tuhan katakan 2 Petrus pasal 3. Bukan berarti kalau kita sudah menerima kasih karunia, udah. Tuhan katakan kita harus bertumbuh di dalam kasih karunia itu, di dalam pengenalan kita akan. Maka kerjakan keselamatan itu. Musa aja namanya bisa dihapus. Saudara-saudaraku, murid-murid aja sudah lama sekian tahun, termasuk Yudas. Dia menyangkal Yesus, dia yang memberikan jalan ya untuk Yesus ditangkap. Dia mengakhiri dengan bunuh diri. Pasti akhirnya dia masuk neraka, saudara-saudara. Ya. Sebab itu perlu dikerjakan keselamatan itu. Kasih setia Tuhan itu harus bertumbuh terus. Coba 2 Petrus pasal 3 ayat 8. Tetapi bertumbuhlah dalam kasih karunia. Jadi jangan cukup puas ketika saudara dan saya diselamatkan oleh perbuatan karya Tuhan di atas kayu salib. Dan jangan puas juga karena firman Tuhan katakan kalau kita di dalam Kristus kita ciptaan baru. Kita harus terus dari hari ke hari diperbaharui. Nah, firman Tuhan kata bertumbuh dalam kasih karunia, dalam pengenalan akan Tuhan dan juru selamat kita, Yesus Kristus, baginya kemuliaan sampai selama-lamanya. Satu ayat lagi saya akan akhir. 2 Korintus pasal yang ke-4 ayat yang ke-16. Paulus katakan, aku ini ada karena kasih karunia. Tapi aku tidak mau berdiam diri dengan kasih karunia. Dia bertumbuh. Ya, di dalam kasih karunia. Proses Tuhan berjalan. Dia semakin dibaharui. Dikatakan ayat 16, sebab itu kami tidak tawar hati. Paulus tidak tawar hati. Kenapa? Kalau kita baca ayat yang pertama, 2 Korintus 4 ayat. Oleh kemurahan Allah kami telah menerima pelayanan itu, karena itu kami tidak tawar hati. Karena kemurahan Allah, karena kasih karunia itu yang memberikan kekuatan kepada dia, tidak mudah tawar hati. Kita bisa tawar hati, saudara-saudara. Oleh sebab apa? Ini, meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot. Rupanya manusia kita lahiriah ini, yang kelihatan ini, bisa aja menurun. Dulu gagah sekali. Kalau dibilang, ya saya umur 19 sudah rambut putih, sampai sekarang masih rambut putih, saudara. Dulu waktu sekolah ada teman saya, Yeremia,
Kok banyak rambut putih? Udah ada rambut putih. Umur 19 saya di sekolah Alkitab sudah rambut putih. Sampai sekarang rambut putih. Untung ini agak terlambat aja nih disemir. Jadi kelihatan banyak putihnya, saudara. Nah, saudara-saudaraku yang kekasih, tubuh jasmani kita ini bisa menurun, merosot. Itu sudah alami. Sebenarnya kalau saudara ulang tahun, itu saudara mengingat umurmu bertambah. Tadi saya melayani satu ibu 85 tahun. 85 tahun kali 365 hari, saya hitung 30.025 hari kasih karunia berlaku. Karena setiap bangun pagi kan Tuhan perbaharui kasih karunia. Baharui. Bukan berarti otomatis saudara berpikir, udah pokoknya besok bangun masih hidup. Itu karena Tuhan baharui ya kasih karunia-Nya sehingga saudara masih bisa bernapas. Harusnya kita bersyukur, saudara. Saya sebagai anak Tuhan. Kalau enggak seperti pastori itu sekarang kan pakai token. Kalau enggak diperbarui tambah tokennya ya mati, saudara-saudara. Satu waktu kami sekeluarga, Efraim bawa kami main bonbon. Waduh, ya dulu belum puas waktu kecil. Kami ya orang tua main juga. Waduh. Tapi kan ada waktunya. Kalau udah waktunya ya mati, saudara-saudaraku. Harus diperbaharui. Merosot, bisa merosot. Kita juga bisa merosot loh. Dengan apa? Aduh, banyak beban. Kok Pak Pendeta nggak habis-habis? Kemarin ada bebannya, hari ini ada bebannya. Belum juga besok masuk udah kepikir bebannya. Saudara-saudara. Karena terlalu beban jadi gini. Firman Tuhan katakan jadi bongkok, saudara-saudara. Karena terlalu banyak beban. Merosot kita, saudara. Taginya tegak begini. Karena terlalu beban. Banyak ya. Bebannya berat, Pak Pendeta. Kesusahannya gak habis-habis, problemnya gak habis-habis. Dari yang kecil sampai besar, saudara-saudara. Itu bisa merosotkan, menurunkan keadaan kita, saudara-saudara. Membuat kita apa? Jadi takut, gelisah, ngomong sendiri, saudara-saudaraku. Ya, khawatir, takut, saudara-saudaraku yang kekasih. Merosot. Tapi firman Tuhan katakan, saudara-saudara, kalau kita bertumbuh di dalam anugerah kasih karunia Tuhan, ya, manusia batinia kami dibaharui dari sehari ke sehari. Dibaharui. Kalau kita bandingkan ayat 17, ada penderitaan. Baik itu besar, ringan, atau besar. Tapi dibandingkan apa dikatakan, ya jauh lebih besar yang kemuliaan. Ada dibandingkan lagi ayat 18 yang kelihatan dengan yang tidak kelihatan. Nah, waktu kita percaya kepada Yesus dan Roh Kudus itu ada, Roh yang membangkitkan, Dia menghidupkan kita. Realitasnya kita ini di dalam Kristus ciptaan baru. Ciptaan baru. Kewarganegaraan Allah. Secara rohani kita di bawah hukum Allah, kita punya tujuan. Dipindahkan menjadi kewarganegaraan Allah. Dibaharui. Karena apa? Roh Kudus. Kematian Tuhan memperdamaikan kita. Tapi hidupnya, rohnya yang tinggal di dalam kehidupan kita, itu menghidupkan kita. Menjadi
kejadian baru. Kita dibaharui roh kita ini. Jadi walaupun yang kelihatan lahiriah ini merosot, tetapi manusia rohani kita dibaharui dari sehari ke sehari sampai kepada apa? Kemuliaan yang kekal. 2 Korintus 3 ayat 18. Kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dari muka yang tidak terhubung, karena kemuliaan itu datangnya dari roh. Dari Tuhan yang adalah roh, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya, dan kemuliaan semakin besar. Dari sehari ke sehari diperbaharui sehingga kita semakin diubah segambar dengan kali kita. Ada nyanyian seperti Yesus, seperti Yesus. Dulu karena dosa, gambar Allah di dalam kehidupan kita itu udah kabur. Hilang kemuliaan. Udah tidak kelihatan, saudara-saudara. Tapi ketika ya karya Tuhan, ya rohnya tinggal, dia semakin membuat kita, gambar kita nyata, dan kita semakin seperti halik kita. Makanya itu saudara-saudaraku yang kekasih, ya dia memperbaharui. Coba ayat yang terakhir, benar-benar Kolose pasal 3 ayat 9 dan 10. Jangan lagi kamu saling mendustai, karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya, dan mengenakan manusia baru yang terus menerus diperbaharui. Di dalam Kristus kita menjadi kejadian baru, ciptaan baru, realitasnya kita baru. Tapi kita harus terus menerus diperbaharui, pakai terus manusia baru kita. Yang lama tinggalkan. Ya. Manusia lama itu apa itu? Itu banyak di atas itu. Ya. Buang semuanya itu, marah, geram, kejahatan, fitnah, kata-kata kotor dan lain-lain. Tetapi kita semakin terus dibaharui sehingga kita memperoleh, perhatikan terus, memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar haliknya. Semakin nyata gambar halik itu, kita semakin seperti Yesus. Roh Kudus yang sudah memperbaharui, Roh Kudus yang menghidupkan kita, ya, sehingga manusia batin kita dibaharui. Ya, puji Tuhan, bukan saja Dia memberikan kekuatan, ya, tetapi Dia memperbaharui. Ya, itulah kasih karunia Tuhan dalam kehidupan kita. Biarlah semakin kita bertambah-tambah, ya, di dalam kasih karunia. Mari kita berdiri bersama-sama, kita akan menerima perjamuan Tuhan. Kita ingat buat kasih karunia, sebenarnya kita tidak layak, tapi itu diberikan kepada kita untuk menyelamatkan kita, mendatangkan sukacita. Pernah saya katakan, kita berbeda loh, kita orang-orang percaya, karena ada kesukaan Tuhan yang menjadi kekuatan kita. Ya, kasih karunia itu, Tuhan yang melimpah itu akan memberikan kekuatan kepada kita. Dan Dia terus, ya, memberikan karunia. Bukan aja pengampunan dosa, karunia Roh Kudus, roh yang ada di dalam kehidupan kita terus memperbaharui, kenakan manusia baru, terus diperbaharui sehingga kita, ya, mencapai kebenaran, pengetahuan kebenaran, mencapai kepada gambar haliknya itu nyata. Ya, kita seperti Yesus, seperti Tuhan. Tolong kita semua, ya, semakin hari, ya, semakin kita bertumbuh, ya, di dalam kasih karunia dan pengenalan kita pada Tuhan. Tuhan tolong. Saya undang Bapak Maliaki ke depan menemani saya. Haleluya. Kita nyanyikan lagu Pada Satu Bukit Jauh Dari Sana. Pada satu bukit jauh dari sini, lihat salib
Amin. Sepotong kayu kasar, tanda dosa besar. Di sana Tuhan Tidak layak sebenarnya kita. Itulah kasih karunia pemberian Tuhan yang cuma-cuma supaya kita diselamatkan. Kita harus terus bertumbuh di dalam kasih karunia, sehingga kita mencapai kebenaran pengetahuan Tuhan, segambar dengan hal kita. Refnya saja, ku datang pada salib itu, haleluya. Pada salib itu, haleluya, haleluya. Cintanya Tuhanku, haleluya. Dan kakinya sana ku dapat ampun dosa. Kami bersyukur Tuhan karena kami dapat ampun dosa. Kami diselamatkan karena kasih karunia Tuhan. Berkati roti dan anggur ini di dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus ini. Ada mujizat, ada pembaharuan terus dalam hidup iman kami Tuhan. Dibaharui terus menerus sampai mencapai pengetahuan yang benar segambar dengan hal kami. Terus kami mengenakan pakaian yang baru, sehingga karakter Allah itu semakin nyata. Kami berbeda, sebab itu kami menjadi anak-anak terang, menjadi garam, surat-surat terbuka. Itulah tujuan Tuhan dalam kehidupan kami semua. Istimewa kami akan bersama-sama dengan Tuhan selama-lamanya. Kami akan terima roti dan anggur ini dalam nama Tuhan Yesus. Amin, amin. Dari mimbar ini saya bertanya, adakah di antara Bapak, Ibu, saudara-saudari yang belum menerima roti dan anggur? Sudah semua. Kita akan melakukan bersama-sama, baik itu makan roti maupun air anggur. Setelah kita mendengar firman Tuhan, mari kita mengangkat roti. Dan Bapak, Ibu, saudara-saudari yang mengikuti secara online juga, mari mengangkat roti dengan tangan kanan. Kita dengar firman Tuhan. Sebab apa yang telah aku teruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus, Tuhan, pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Dengan ucapan syukur dan iman kita kepada Tuhan Yesus Kristus, kita terima roti ini sebagai tubuh Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, makanlah. Terima kasih Tuhan. Mari kita mengangkat cawan minuman dengan tangan kanan kita. Dengar firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Dengan ucapan syukur dan iman kita kepada Tuhan Yesus Kristus, kita terima anggur ini sebagai darah Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, minumlah.
Letakkan cawan anggur, kita bersyukur kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat anugerah Tuhan. Kasih karunia Tuhan. Benar dengan kami tidak layak, tetapi itulah pemberian Tuhan. Pemberian kasih karunia Tuhan yang menyelamatkan kita, membuat kami bersuka cita. Haleluya, kita datang menyembah Dia. Haleluya, haleluya. Saya undang Ibu Gembala ke depan. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya. Terpujilah Tuhan. Terpujilah. Haleluya. Apa yang kami terima akan mendatangkan mujizat dalam kehidupan kami Tuhan. Memberikan kekuatan bagi yang lemah, memberikan kesembuhan bagi yang sakit, memberikan penghiburan bagi yang susah, gelisah, memberikan roh yang berani Tuhan saat kami ketakutan. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Ucapkan syukur kepada Tuhan. Mari kita bersama-sama katakan ucapan syukur kita kepada Tuhan. Katakan terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami akan mendapat kemenangan dari-Mu. Kami akan mendapat kesembuhan dari-Mu. Kami akan mendapat kekuatan baru dari-Mu Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kami bukan umat-umat yang lemah. Kami bukan menjadi umat yang kalah. Tetapi kami umat yang menang di dalam Engkau Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Percaya kami semakin dibaharui. Haleluya, iman kami semakin dikuatkan Tuhan. Haleluya, pengharapan kami semakin teguh hanya kepada Engkau. Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Amin. Setiap kami akan mendapat jawaban dari Tuhan. Doa-doa yang kami naikkan kepadamu selama ini Tuhan. Oh Tuhan, Engkau akan memberikan jawab atas kami. Tidak ada lagi yang takut. Tidak ada lagi yang gelisah. Tidak ada lagi yang hidup tertekan. Tidak ada lagi yang terikat oleh dosa. Darah-Mu Tuhan berkuasa mengubah segalanya. Oh haleluya, terima kasih. Engkau berkati kami Tuhan. Pada hari ini kami pun percaya Tuhan lewat ibadah perjamuan Tuhan ada jawaban Tuhan dinyatakan bagi kami. Ada jamahan tangan Tuhan yang berkuasa bekerja saat ini dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Kau menjamah Tuhan. Kau menjamah.
Haleluya. Iya. Terima kasih. Terima kasih buat firman Tuhan yang kami sudah dengar. Iya. Terima kasih Tuhan akan hadir-Mu dalam ibadah kami. Terima kasih atas karunia yang Engkau berikan kepada kami. Kami bersuka cita, kami mau tetap hidup di dalam Tuhan, hidup iman yang kuat kepada Tuhan. Haleluya, ada jaminan keselamatan di dalam kami Tuhan. Berkati hamba-Mu yang sudah selesai berkata-kata, tetap urapan Tuhan bertambah-tambah. Dan tiba saatnya Bapa di sorga, sebentar kami akan membawa korban-korban persembahan kami. Apa yang kami lakukan ini boleh berkenan di hati Tuhan. Dengan hati sukacita, sukarela kami mau membawa persembahan kami. Engkau mengurapi yang akan bertugas Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur kepadamu. Haleluya. Amin. Yesus terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi. Sekali lagi katakan terima kasih. Benar Tuhan, sungguh kami berterima kasih hari ini kami dapat lakukan ibadah ini dengan baik. Biarlah ibadah kami menjadi persembahan yang sejati di hadapan-Mu Tuhan. Amin. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Amin. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Haleluya. 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 Terima kasih Tuhan. Adakah di antara Bapak Ibu saudara-saudari yang mau dibantu dalam doa? Engkau angkat tangan Puji kanan, Tuhan. taruh tangan kiri di dadamu. Yakinlah, Puji Tuhan. anaknya yang tunggal saja Dia berikan, apatah lagi yang lain Haleluya. Tuhan akan berikan kepada kita yang Puji percaya, Tuhan Yesus. yang sudah memperoleh kasih karunia, yang terus bertumbuh dalam kasih karunia-Nya. Buat kita yang punya hubungan dengan Tuhan, punya perjanjian dengan Tuhan. Bapa kami yang ada di dalam sorga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau lihat tangan-tangan yang terangkat. Kami terlalu yakin perbuatan-Mu tidak berubah sampai detik ini Tuhan. Kasih karunia-Mu yang luar biasa, yang dahsyat itu, baik itu panjang, lebar, dalam kasih-Nya Tuhan itu, kadang-kadang kami tidak dapat pahami dengan keadaan kami. Kami tidak memahami, kami percaya Engkau hebat kuasa-Mu. Kau lihat tangan yang terangkat Tuhan dengan semua apa yang mereka alami. Beban berat, sakit penyakit, tantangan demi tantangan, persoalan dalam rumah tangga, kehidupan, keperluan-keperluan mereka dalam hidup rumah tangga, pekerjaan, usaha, atau pencarian dalam pendidikan mereka. Hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mujizat Allah, karya Tuhan yang dahsyat, kasih Tuhan yang melimpah dilimpahi, sehingga kami selalu diubahkan terus. Kami boleh memuliakan Engkau. Kami tertolong oleh Tuhan, kami diberkati oleh Tuhan, kami dilepaskan, dibebaskan
Kami diberikan kekuatan yang baru. Kami boleh disembuhkan oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Berkati persembahan umat-Mu besar atau kecil, mereka berikan dengan sukarela iman mereka di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan kan mereka yang mengembalikan milik Tuhan persepuluhan mereka. Berkat yang mereka terima sesuai dengan janji Tuhan, tingkap langit dibukakan, dicurahkan berkat Tuhan pada umat ketebusan-Mu yang melakukan firman Tuhan. Bagaikan benih mereka akan tuai lagi di bulan depan di dalam nama Tuhan Yesus. Berkati dan berkati. Makasih, berkati bangsa dan negara kami yang tercinta. Pemimpin-pemimpin kami berikan roh takut akan Tuhan. Berikan hikmat biasa dari Bapak Presiden, Wakil, para menteri, aparat dari pusat sampai ke daerah-daerah. Pemimpin kami, Tuhan berikan hikmat, roh takut akan Tuhan. Kalau ada anak-anak-Mu duduk dalam pemerintahan, jadikan berkat. Kami semua berkati komplek Pas Pampres ini yang punawirawan, Tuhan berkati anak-anak dalamnya, Tuhan berkati dimanapun kami berada, Tuhan berkati. Terima kasih pelayan-pelayan yang sudah melayani kami, baik WL, baik singer, baik pemain musik, penerima tamu yang mempersiapkan gedung ini, baik sound system, semua yang terlibat, baik persembahan, semua yang terlibat, Tuhan berkati dan berkati. Semakin Tuhan berkati mereka, dan Tuhan berikan kekuatan untuk tetap mereka mengasihi dan melayani Tuhan. Terima kasih Tuhan, keberadaan kami yakin dan percaya Tuhan senang, dan kami yakin dan percaya Tuhan telah menjamah dan membaharui, memberkati kehidupan kami semua. Terima kasih Tuhan. Terima kasih pekerjaan Tuhan di mana-mana saja. Tuhan tolong, baik yang di desa-desa, daerah Transmigran, daerah pulau-pulau terpencil, kota di lembah gunung, dimanapun kota-kota besar. Tuhan tolong, baik yang ada di Indonesia maupun di luar negeri, di mana saja Tuhan campur tangan. Hamba-Mu melayani, hiburkan, kuatkan, cukupkan mereka. Tuhan tolong mereka yang membangun pastor, membangun gereja, Tuhan mengadakannya. Tuhan tolong sekolah-sekolah Alkitab, sekolah tinggi-tinggi, Alkitab, teologi, Tuhan tolong dalam proses belajar mengajar. Khususnya gereja di muka bumi ini, Tuhan benar-benar kami menjadi terang dan garam. Istimewa buat organisasi kami, Gereja Pantai Kosta di Indonesia GPD, dari majelis pusat, majelis daerah, majelis wilayah, para gembala, pengerja, semua hamba-Mu yang terlibat. Tuhan senantiasa beri hikmat dan urapan-Mu baru dan menyertai mereka. Terima kasih, terima kasih. Bapak Ibu saudara-saudara, angkatlah kedua tangan-Mu. Kita semua menerima berkat anugerah dari Allah Bapa, kecintaan kasih sayang daripada Yesus Kristus, kekuatan persekutuan pimpinan Roh Kudus mulai saat ini, besok sampai selama-lamanya, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.